Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel cerita Mister Jang yang bercerita tentang kegiatan saya sehari-hari. Kali ini ceritanya masih perjalanan bersama tim Mulok Kabupaten Batanghari. Saya dan kawan-kawan bersama tim akan berkunjung ke kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Vlog sebelumnya itu tentang perjalanannya dari Batanghari ke sini ya. Sebelumnya kita tadi pagi berhenti di Danau Singkarak untuk mandi dan sarapan pagi di tepian Danau Singkarak. Nah, bagi yang belum tahu Danau Singkarak bisa cek vlog saya sebelum ini ya. Oke, suasana pagi ini hujan, tidak deras sih hujannya, tapi nggak berhenti-berhenti, jadi jalanan tetap licin dan kita mesti hati-hati. Saya dengan kawan-kawan tim Mulok ini naik satu bus ya, satu bus gede, rame-rame gitu kan, jadi seru banget nih perjalanannya. Nah, setelah ini kita akan adakan pertemuan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Dan sebentar lagi kita akan sampai, so ikutin terus ya. Oke, sekarang kita akan mau sampai di lokasi, jadi kita akan siap-siap untuk turun menuju kantor Dinas Pendidikan. Oke, kita turun dulu ya bos. Ya, ini saya dan kawan-kawan berjalan dari parkiran ke atas karena busnya nggak bisa naik ke atas, jadi kita naik ke atas nih ke gedung Dinas Pendidikan. Mana Bu? Ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Sangkar. Oh, bukan Batanghari ya? No, bukan. Kemana Bu? Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Tapi kok bukit-bukit begini? Kabupaten Tanah Datar. Ibu kotanya Batu Sangkar. Katanya tanah datar tapi ternyata Tanah daki. Bukit-bukit. Nah itu. Ayo, nak dibantu. Pak Jajang lumayan. Tanah datar gitu loh. Halo, kami sampai di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar untuk masuk ke aula. Come on, check it out. Oke, sekarang kita akan naik ke atas ke lantai 2 karena pertemuannya di aula di lantai 2 di gedung Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar. Ikutin terus ya, Bos.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami kategori tipe A. Ada 1 sekretaris, kemudian SMP dan SD kami bisa. Bidang pembinaan sekolah dasar, kemudian bidang pembinaan sekolah menengah pertama, kemudian ada bidang PAUD dan PNF, kemudian ada bidang GTK, guru dan tenaga kependidikan, kemudian ada bidang kebudayaan. Jadi ada 5 bidang di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Datar. Kemudian kurikulum di bidang pembinaan SD dan bidang pembinaan SMP ada 3 kasih, yaitu kasih kurikulum dan penilaian, kemudian kasih peserta didik dan pendidikan karakter, kemudian kasih sarana dan kelembagaan. Dia 3 seksi di bidang teknis SD dan SMP. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan kasih kurikulum, kemudian kita telah menggagas dengan lahirnya Perda 01 tahun 2015 kemarin tentang pendidikan, peraturan daerah nomor 15 tahun 2015 nomor 1 itu tentang pendidikan. Di dalam perda tersebut ditekankan tentang muatan lokal. Dulu kita Sumatera Barat memakai muatan lokal ini BAM, budaya alam Minangkabau, BAM. Kemudian BAM tambah PEKI, pendidikan Al-Quran. Karena dua-dua ini sudah dilahirkan perda provinsi dan perda kabupaten. Kemudian seiring dengan perkembangan zaman, kita tetap memakai muatan lokal itu BAM dan PEKI. Kemudian karena dititik beratkan di dalam perda kita, tanah datar sebagai luak nanduo, pusat kalau kumpulan nikah, ya, pusat adat alam Minangkabau, sehingga tanah datar Minangkabau memiliki filosofi ABS SPK, adat bahasa di Sarak, Sarak bahasa di kita buat. Kalau pepatah kami di Minang itu Sarak mengatur, adat memakai, ya. Artinya kita dengan perkembangan zaman, dengan pengaruh teknologi, sehingga nilai-nilai adat, nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya dan tradisi sekarang sudah mulai tergerus, sudah mulai terjadi pergeseran, sehingga akhlak dan karakter orang Minang yang dibawa zaman-zaman dahulu sudah mulai agak sedikit tergerus, sudah mulai hilang, ya. Nah, sehingga kita lahirkanlah perda tentang pendidikan, menitik beratkan kepada kurikulum ini, yaitu ABS SPK. Jadi namanya tetap BAM, tetapi muatannya, materi ajarnya itu ABS SPK, menitik beratkan kepada adat dan agama dan bahasa di Sarak, Sarak bahasa di kita rumah. Jadi adat itu bersendirian kepada agama, agama itu bersendirian kepada kita Allah. Kemudian dengan demikian kita mencoba dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mencari konsep yang pas untuk menelurkan ABS SPK ini. Sehingga kemarin tahun 2016 kita coba membentuk tim, ya Pak Yud. Kita bentuk tim, kemudian kita coba mulai mencari bahan ajar dan materi. Kemudian 2017 kita coba menyusun silabus dengan tim tersebut tentang ABS SPK, yang muatannya kita ambilkan juga dari adat Salingkanagari. Kalau kita di Minangkabau kan adat Salingkanagari, ya, adat Salingkanagari. Masing-masing nagari itu kan berbeda adat istiadatnya. Kita di Kabupaten Tanah Datar ada 75 nagari. Berarti ada 75
budaya masyarakat, tradisi masyarakat, ya, kebiasaan masyarakat yang setiap nagari itu berbeda. Walaupun nagari itu bertetangga, ya, nah, tapi adat istiadatnya, tradisinya ada perbedaan. Sehingga melalui kebudayaan kita bikin namanya buku monografi nagari. Sehingga di nagari itu menceritakan sejarah adat istiadat, budaya dan segala macam. Sehingga nanti tahun 2019 sudah lahir 40 ya Pak Ji? 42 nagari yang telah lahir monografinya dalam bentuk buku yang sudah dicetak, yang sudah dipublikasikan. Kemudian tinggal 35 nagari yang sedang kita olah sekarang. Ya. Nagari itu di Sumatera Barat kita kan merujuk kepada Undang-Undang Desa. Kemudian Sumatera Barat karena pola pemerintahannya dulu nagari di Minangkabau, jadi kita pakai nagari. Dia agak sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau Aceh dia daerah istimewa, DIY dia daerah istimewa, DKI dia daerah khusus, ya. Jadi kita pakai nagari. Nah, jadi kenapa? Karena kekuatan Minangkabau itu dulu berada pada nagari. Nah, di nagari itulah tumbuh dan berkembang silsilah dan masalah adat. Jadi kita pedomani buku adat Selingkah Nagari tadi, kemudian kita pedomani Al-Quran dan hadis, kemudian kita coba melahirkan silabus. Nah, kemudian di samping itu juga kita perbanyak kegiatan yang namanya ekstrakurikuler, juga tanah datar sebagai luhak tanah datar. Jadi orang-orang pusat setiap sampai di sini dia sering bertanya, orang tanah datar ini bohong Pak. Ya, setiap saya datang ke tanah datar belum pernah saya temukan tanah yang datar. Semuanya berdaki turun. Saya kan ini Bapak bilang tanah datar. Nah ya, nah, jadi sebetulnya tanah datar itu Bapak dan Ibu berasal dari luhak tanah datar. Ya. Luhak itu pengertian di dalam bahasa Minangkabau. Nah, di dalam bahasa Minang itu luhak itu kurang. Ya, luhak kurang, beda dengan luak. Ya, luhak kurang, tanah datar berarti tanah yang datar kurang di sini. Nah, itu pengertiannya. Ya. Kemudian Minangkabau itu kan berasal dari 3 luhak. Ada luhak tanah datar, ada luhak agam, ada luhak 50 kota. 50 kota itu 50 koto. Berarti luhak 50 berarti kurang dari 50 kota atau kampung di situ dulu. Ya. Luhak agam berarti kurang agama di situ dulu. Sehingga lahir tokoh-tokoh agama terakhir seperti Hamka, ya, Hatta, Agus Salim, menjadi tokoh-tokoh nasional. Ya. Nah, pada masanya dulu artinya luhak itu kurang. Kemudian disebut sebagai luak nan tuo, tanah datar luak nan tuo, dari 3 luhak itu tanah datar yang tua. Kenapa tanah datar disebut luak nan tuo? Karena menurut sejarah dan kampung Minangkabau, nenek moyang orang Minangkabau itu berasal dari tanah datar. Lalu dari tanah datar dia menyebar sampai ke Indropuro, sampai ke Malaysia. Ya. Panjang jajarannya itu. Sampai ke Malaysia, sampai ke Singapura. Ya, karena tidak tahu kapan Minangkabau itu lahir, sehingga sampai hari ini tidak bisa tanah datar sebagai luak nantu untuk merayakan hari ulang tahun. Kalau kota-kota lain kan bisa, ulang tahun ke 150 sekian, ulang tahun ke 200 sekian. Nah, karena tanah datar ini tidak bisa ditemukan tanggal lahirnya, sehingga tidak bisa dia merayakan hari ulang tahunnya sampai hari ini. Saking tuanya, ya saking tua. Ya. Jadi Bapak dan Ibu segelumit, kemudian nanti kami sangat bangga dengan dulsanak kami dari Batanghari, dari Jambi yang telah hadir di tanah datar.
karena secara kultur, adat dan agama antara Minangkabau, Jambi itu masih satu rumpun Melayu, ya. Tambah Palembang, Wonosobo, ya kan, tambah Riau, ya kan. Itu masih kita satu rumpun, masih begitu berbeda, ya Bu ya, begitu berbeda. Bahasa kita pun hampir bersamaan, ya. Jadi selamat datang di Tanah Datar, selamat datang di kampung Bapak Ibu juga. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selama di Tanah Datar gembira, bahagia, senang, kemudian sehat dan selamat kembali sampai ke kampung halaman. Pertama kita buatnya, kita potong kuahnya biar dia bercampur aduk. Kemudian baru kita buka kajainya, tulang barang kajai, karet. Berarti harus dicampur gitu ya? Ya. Seperti ini yang sudah jadi ini. Nah, dia sudah tercampurnya. Setelah itu baru bisa dimakan. Baru kita Mantap. Pakai nggak pakai alas tempat. Yang meja ini. Ya, kita coba cicipin. Jadi ini kuahnya. Kuahnya itu terbuat dari gula aren sama santan. Kemudian ini serabi. Serabinya terbuat dari ketan ya, tapi warna hijau. Nah, pewarnanya tepung beras ya. Nah, kita coba cicipin ya. Saya biasa makan serabi itu yang dibakar itu ya. Tapi ini direbus berarti Pak ya? Ini dikukus. Oh, dikukus. Ini serabinya dikukus, bukan dibakar gitu. Manis, cocok, mantap. Berakhir sudah pertemuan di Dinas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, dan kita akan melanjutkan jalan-jalan ke Kampung Eropa, masih di Batu Sangkar di Sumatera Barat. Jadi kita akan rame-rame ke sana, satu bus bersama rombongan. Jadi jangan lupa nanti saksikan vlog saya selanjutnya ya, tentang Kampung Eropa yang terkenal di Sumatera Barat ini, tapi versi Tanah Minang. Jadi kita akan menuju nanti ke Kampung Eropa versi Tanah Minang. See you, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.